Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7143 sampai dengan bab 7146. Selamat mendengarkan. Mari kita lanjutkan bab 7143. Tapi reaksi Mandy Zimmer juga cepat, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dan dengan cepat berkata, saya di lantai 6 sebuah hotel, saya. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar klik dan Fujiwara Daichi langsung menutup telepon. Dia memandang Harvey York dengan penuh arti, dan berkata, perwakilan York, ada beberapa aturan, lebih baik mematuhinya. Kalau tidak, mungkin seseorang di Gao Tianyuan berpikir bahwa pihak saya telah melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke. Mari kita mulai bisnis. Nona Mandy Zimmer, dia pasti sangat aman sekarang, tapi menurutku keselamatannya hanya bisa bertahan paling lama 2 atau 3 hari. Lagi pula, orang-orangku tidak bisa terus melindunginya tanpa alasan, bukan? Setelah ditentukan bahwa saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, maka petugas keamanan akan segera mundur. Pada saat itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Berbicara tentang ini, Fujiwara Daichi berkata sambil tersenyum, jadi, kehidupan dan kematian Nona Mandy masih harus diputuskan oleh Tuan York atas nama Anda. Pihak kami sangat khusus tentang prinsip-prinsip bisnis yang adil dan adil. Kami juga berharap perwakilan York dapat mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Harvey York menarik napas dalam-dalam, menyipitkan matanya sejenak, dan kemudian perlahan berkata, sejujurnya, saya belum bertanya kepada Guerra Perkins apakah benar-benar ada bab surga dan manusia. Namun, ketika aku kembali, aku akan bertanya dengan jelas. Jangan khawatir, begitu aku mendapatkan itu, aku akan mengeluarkannya dan membuat kesepakatan denganmu sesegera mungkin. Fujiwara Daichi sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, menyenangkan berbicara dengan seseorang seperti perwakilan York. Jadi, biarkan aku lebih lugas dan berikan garis bawah kita. 48 jam. Setelah 48 jam, jika Anda tidak memberikan bab tentang surga dan manusia. Kalau begitu perwakilan York, saya khawatir Anda tidak akan melihat Nona Mandy Zimmer seumur hidup ini. Setelah mengatakan ini, Fujiwara Daichi mulai berpesta ramen pedas yang baru saja diantarkan. Harvey York berdiri tegak, dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku akan memberimu bab surga dan manusia dengan segera. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi melihat tindakan Harvey York. Fujiwara Daichi mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. 15 menit kemudian, Harvey York datang ke kediaman keluarga Shirei. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi bergegas langsung ke halaman tempat tinggal Michelle, dan berkata dengan suara yang dalam, Nona Michelle, apakah Anda menemukan petunjuk untuk mata-mata yang Anda atur di Gao Tianyuan? Sebelum Harvey York datang, dia sudah mengirim pesan ke Michelle, berharap dia akan mempelajari sesuatu melalui saluran khusus Jie Cheng. Michelle mengangguk, dan berkata, saya yakin, orang yang Anda cari pastinya Hotel Four Seasons di Gao Tianyuan. Tempat itu adalah hotel termewah di Gao Tianyuan, dan kendali ada di tangan beberapa aliran leluhur di Gao Tianyuan. Inilah cara untuk memasuki Gao Tianyuan. Setelah ragu sejenak, Michelle mengeluarkan catatan. Harvey York mengambil catatan itu dan melihatnya sekilas, lalu berkata dengan suara yang dalam, terima kasih banyak. Michelle berkata dengan suara yang dalam, Harvey York, aku tidak peduli apa yang akan kamu lakukan, tapi berjanjilah padaku, jangan pergi sendiri. Bawa beberapa orang, lagi pula, Gao Tianyuan bukanlah Jie Cheng. Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, jangan bicara tentang menyelamatkan orang. Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin terjebak di dalamnya. Mari kita lanjutkan bab 7144. Takamagahara, pinggiran kota, Hotel Yotsuba. Di area VIP Four Seasons Hotel, di lantai 2 sebuah villa dekat tepi, Mandy Zimmer mengerutkan kening dan melihat keluar, dengan ekspresi bermartabat pada saat ini, ada ketukan ringan di pintu di belakangnya. Masuk, Mandy Zimmer berbicara, Andreas Jin, Kapten Keamanan Keluarga Jin di kota Mordu, masuk. Dia pertama-tama membungkuk kepada Mandy Zimmer dengan hormat, lalu menarik napas, dan berkata, Nona Zimmer, menurut informasi yang saya dapatkan, kelompok wanita yang Anda selamatkan sebelumnya telah dikirim dengan aman dari Gao Tianyuan. Pada saat yang sama,
aku juga memastikan siapa orang yang bentrok dengan kita hari itu. Dia adalah tuan muda dari pedang leluhur, Yamamoto Sora. Leluhur Kendo memiliki status yang sangat tinggi di Gao Tianyuan. Meskipun kita telah menerima suaka diplomatik, kita aman untuk saat ini. Namun, saya memperkirakan masalah ini tidak akan berlalu dengan mudah. Paspor kita hanya berlaku selama 7 hari. Setelah waktunya habis, saya khawatir Gao Tianyuan akan memiliki alasan untuk menghapus semua pengaturan keamanan. Saat itu, aku khawatir kita akan mendapat masalah. Jadi, saya pikir kita harus meninggalkan Gao Tianyuan secepat mungkin. Manfaatkan kesempatan sekarang. Kalau tidak, akan terlambat dalam 2 hari, dan aku tidak akan bisa pergi. Andreas Jin dengan cepat membujuknya, menurutnya, tugas keluarga apapun tidak penting saat ini. Dalam hal ini, itu harus menjadi hal terpenting untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika kamu bertarung sampai akhir, semua orang pasti akan mati bersama. Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya telah menyia-nyiakan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mengirim gadis-gadis itu pergi sebelumnya. Selain itu, alasan terpenting mengapa semuanya berjalan lancar adalah karena aku tetap tinggal. Jika aku ingin pergi sekarang, tidak peduli apakah itu orang yang melindungiku atau orang yang menyusahkanku, aku khawatir mereka tidak akan mempermudah mereka. Jadi, kita tidak hanya tidak bisa pergi saat ini, tapi kita harus menarik semua perhatian orang-orang ini kepada kita. Dengan begitu, mereka yang pergi akan lebih aman. Andreas Jin ragu sejenak, dan kemudian melanjutkan, Nona Mandy, di tempat seperti ini, semuanya tergantung pada orang luar, itu adalah cara untuk membunuh, aku masih. Mandy Zimmer memotongnya dan berkata, mari kita berpura-pura tidak tahu apa-apa dan melanjutkan negosiasi urusan kita. Kita akan pergi ketika waktunya tepat. Ketika Andreas Jin pergi, ekspresi Mandy Zimmer menjadi semakin suram. Sebagai wanita yang kuat di tempat kerja, pada dasarnya dia bisa yakin saat ini. Dia bisa hidup sekarang, dan hidup dengan baik, mungkin karena seseorang dari Gao Tianyuan ingin menggunakan dia untuk mengancam Harvey York. Tetapi masalahnya adalah keduanya tidak memiliki cara untuk mendapatkan kontak nyata sama sekali, dan banyak hal yang tidak dapat dihubungkan, sehingga tidak dapat diselesaikan. Pada saat yang sama, selusin sosok perlahan muncul di pintu masuk dan keluar rahasia Gao Tianyuan saat ini. Mereka dengan cepat masuk ke kompartemen mobil bisnis hitam yang sangat sederhana di samping, dan kemudian mobil perlahan mulai melaju di jalan. Perwakilan York, paling lama hanya setengah jam untuk tiba di Four Seasons Hotel. Di mobil di tengah, Diego Chen berbicara dengan ekspresi bermartabat. Kali ini Harvey York jelas ingin membuat masalah besar, jadi Diego Chen mengikuti. Saat ini, kita memasuki Gao Tianyuan melalui jalur ilegal, jadi kita harus bertindak cepat dan tegas. Kalau tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Mari kita lanjutkan bab 7145. Tentu saja, jika kita dapat tetap bersikap rendah hati, kita akan dapat melarikan diri tanpa cedera setelah kita menemukan Nona Mandy Zimmer. Diego Chen punya ide bagus. Dalam hal ini, tidak hanya tidak perlu bertarung, tetapi juga tidak akan menarik perhatian manajemen senior Gao Tianyuan. Harvey York duduk di dalam mobil, sedikit mengernyit, melihat ke berbagai bangunan dengan fitur pulau yang jelas di luar jendela mobil, dan berkata dengan ringan, saya selalu merasa bahwa sejak bajingan itu Fujiwara Daichi berani mengancam saya dengan Mandy Zimmer. Artinya mereka harus memiliki kepercayaan penuh, kita tidak bisa membawa orang begitu saja. Saya selalu merasa bahwa jika saya datang ke Gao Tianyuan hari ini, cepat atau lambat akan ada pertempuran dengan pedang leluhur. Berbicara tentang ini, Harvey York merenung sejenak, dan melanjutkan, juga, apakah Anda merasa bahwa informasi yang diberikan Michelle kepada kita sangat akurat, seolah-olah seseorang dengan sengaja meninggalkan celah untuk kita? Diego Chen cerdik dan berkata, mungkinkah ini permainan yang sengaja ditujukan pada kita? Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hanya untuk kita, mungkin untuk seluruh Jiecheng. Jika kita benar-benar jatuh ke dalamnya, apakah kita dibunuh atau ditangkap hidup-hidup, itu akan menjadi alasan bagi mereka untuk menyerang Jiecheng. Jadi, kali ini, kita harus. Sementara Harvey York masih berdiskusi dengan Diego Chen. Di jalan depan, seseorang tiba-tiba muncul. Dia memegang busur yang dibuat khusus di tangannya, dan dia menarik pelatuknya langsung ke konvoi. Ledakan, menghancurkan bumi, momentumnya mencengangkan. Di atas panah, jelas ada peledak yang kuat. Mobil utama konvoi langsung terhempas oleh benturan yang sangat besar.
Pada saat yang sama, panah lain dinaikkan, dan pelatuknya ditarik lagi. Ledakan, peledak yang dibawa pada panah meledak sepenuhnya pada saat ini. Meskipun mereka tidak menabrak konvoi lagi, itu memaksa Harvey York dan rombongannya untuk berhenti. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir merasa mata mereka agak dalam. Dilihat dari fakta bahwa lawan berani menggunakan peledak secara langsung, Anda dapat memahami betapa berbahayanya semua orang saat ini. Tampaknya melihat Harvey York dan Diego Chen muncul, panah lain tiba dalam sekejap mata. Retakan, pada saat kritis ini, Harvey York menendang pintu mobil. Pintu mobil meraung dalam sekejap, dan bertabrakan dengan anak panah yang membawa peledak di udara. Dalam sekejap, tanah di bawahnya benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Ada juga beberapa tanaman yang terlihat sangat aneh, dan mereka benar-benar tersulut saat ini, lalu terbakar dengan cepat. Harvey York menyipitkan mata dan melihat ke depan. Dia dengan jelas merasakan bahwa meskipun niat membunuh pihak lain tertahan, itu masih mencengangkan. Geser, geser, hampir ketika Harvey York berhasil mencegat beberapa anak panah, ada serangkaian suara menusuk dari daerah sekitarnya lagi. Jelas, ini bukan lagi target rahasia, tapi serangan formal. Panah-panah ini meraung dari segala arah, dan setiap panah diselimuti api. Diego Chen, yang baru saja berguling di tanah, berteriak keras saat ini, cepat lompat, lompat. Harvey York menggelengkan kepalanya sedikit, menghadapi gerakan pamungkas penduduk pulau itu, dia tidak mengelak, tetapi menginjak kaki. Kanannya yang acuh tak acuh, lantai beton langsung meledak, dan dengan tendangan Harvey York, pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mari kita lanjutkan bab 7146. Bum bum bum, di udara, serangkaian ledakan terdengar, dan anak panah itu juga langsung terendam saat ini. Setelah Harvey York dengan tenang menyelesaikan serangan lawan, dia tidak berniat untuk berhenti, tetapi mengambil segenggam kerikil dari tanah. Sua, beberapa master yang bersembunyi dalam kegelapan jatuh ke tanah dan kehilangan kekuatan tempur mereka dalam sekejap. Ini benar-benar generasi God of War. Diego Chen melihat pemandangan ini dan tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya berpikir bahwa kali ini, mengambil inisiatif untuk mengundang keberuntungan untuk datang dengan Harvey York, itu harus dapat memainkan peran. Tapi tanpa diduga, Harvey York bertindak begitu dominan sehingga dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari orang luar. Segera, para penyerang ini berkumpul, jelas mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada Harvey York untuk saat ini. Perwakilan York, orang-orang ini semua pasti berasal dari pedang leluhur. Setelah melihat pakaian pihak lain dengan jelas, Diego Chen berbicara dengan sungguh-sungguh. Orang-orang ini sangat menyusahkan. Meskipun mereka tampak menggertak, mereka sepertinya adalah tentara khusus. Tapi masalahnya, senjata yang mereka bawa terlalu kuat. Tidak ada cara untuk menutupi kekuatan seperti itu, atau harus dikatakan bahwa ketika orang-orang ini menembak, mereka tidak bermaksud menutupi gerakan di sini. Sederhananya, adegan hari ini hanyalah sebuah putaran, pertunjukan yang bagus. Selain itu, ini adalah situasi yang diketahui dengan baik oleh manajemen senior Gao Tianyuan. Harvey York mengangguk, dan berkata, dari kelihatannya, rekan Fujiwara Daichi itu memiliki motif tersembunyi sejak awal. Dia seharusnya sudah mengira kita akan datang, jadi, orang-orang ini diatur olehnya. Atau berita yang dia kirimkan. Diego Chen mengerutkan kening dan berkata, mengapa Fujiwara Daichi begitu yakin bahwa kita pasti akan datang? Selain itu, jika seseorang datang untuk menghentikan kita, bukankah dia takut pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa? Harvey York berkata dengan ringan, ini sangat sederhana. Dia tampaknya sedang bernegosiasi dengan saya malam ini, tetapi sebenarnya dia telah mengisyaratkan saya untuk menyelamatkan orang. Penampilan saya, dari sudut pandang tertentu, lebih sesuai dengan kepentingan Fujiwara Daichi. Lagi pula, semakin sulit aku menghadapinya, semakin besar pujian bagi dia yang berhasil mendapatkan bab surga dan manusia. Saat Harvey York mengobrol dengan Diego Chen, banyak sosok muncul di kejauhan, baik secara terbuka maupun diam-diam. Setidaknya ada 100 dari orang-orang ini, semuanya mengenakan baju besi yang pas, memegang senjata api di tangan mereka, dan memanfaatkan kenyamanan medan, mereka terus mendekat. Aura orang-orang ini seperti serigala dan harimau, penuh dengan niat membunuh. Dilihat dari lineup dan moral mereka, berikut ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit, setidaknya jika itu benar-benar terjadi, hasil dari kedua belah pihak tidak dapat diprediksi.
Sangat disayangkan bahwa ini adalah barisan yang cukup menarik, tetapi Harvey York tidak tertarik untuk melihat lebih dekat saat ini. Pikirannya tidak ada di sini, tetapi pada Mandy Zimmer yang tidak ada di sini. Sudah hampir sebulan sejak mereka berpisah. Setelah Mandy Zimmer pergi ke rumah Jin di Shanghai, dia jelas menemukan sesuatu, jadi dia tidak pernah menghubungi Harvey York. Hubungan antara keduanya tampaknya semakin canggung. Dia tidak tahu dalam keadaan apa mereka akan bertemu dalam beberapa waktu. Sialan, Gao Tianyuan, kamu benar-benar berpikir kamu bisa menggertak kami hanya karena nomormu. Apakah kamu benar-benar berpikir kita belum siap? Ketika Diego Chen melihat tampang pembunuh dari leluhur ilmu pedang ini, dia mencibir dan melambaikan tangannya dengan kasar. Ayo, keluarkan pembunuh besar yang telah kita siapkan. Aku ingin melihat apakah kita tidak tahan dulu, atau kamu tidak tahan. Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.